Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mayang Sari. Aku berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 190563 2010-12. Nah, di sini aku akan membahas sedikit materi dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik. Di sini aku mengambil 3 bahan dasar dalam penyampaian materi yang akan aku sampaikan. Yang pertama yaitu dasar-dasar komunikasi, yang kedua model-model komunikasi, yang ketiga jenis-jenis komunikasi. Dasar-dasar komunikasi adalah bisa dimaksud istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama-sama. Di sini maksudnya sama makna. Nah, menurut Harlow Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan komunikator melalui media yang mempunyai efek tertentu. Nah, yang kedua model-model komunikasi. Model-model komunikasi di sini aku mempunyai 3 model. Yang pertama itu komunikasi sebagai aksi yang bisa disebut dengan model linear. Nah, pada tahun 1949, Claude Shannon dan Warren Wear mendeskripsikan komunikasi sebagai proses yang linear dan hasil konseptualisasi dari model komunikasi linear. Nah, di sini aku memiliki 4 jenis gangguan terdapat pada model linear. Yang pertama gangguan sistematik, yang kedua gangguan fisik, yang ketiga gangguan psikologis, yang keempat gangguan fisiologis. Nah, yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Di dalam komunikasi sebagai interaksi ini terdapat model interaksional, yang di mana model interaksional ini memiliki 2 arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan penerima kepada pengirim, yang di mana suatu elemen yang penting bagi model interaksional yaitu adalah seperti umpan balik. Nah, yang ketiga, komunikasi sebagai interaksi. Di dalam komunikasi sebagai interaksi ini memiliki model yang namanya transaksional. Nah, pada tahun 1970, Bartlett mengatakan bahwa komunikasi bersifat transaksional berarti mengatakan bahwa proses tersebut ialah kooperatif, di mana pengirim dan penerima sama-sama harus bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi saya memiliki beberapa jenis-jenis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak ini saling bertatap muka, misalnya di antara dua orang, seperti wawancara, rapat, sebuah organisasi dan sebagainya. Nah, yang kedua tulisan. Tulisan adalah komunikasi yang tertulis yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis, misalnya seperti menulis surat, menulis naskah, menulis spanduk atau di dalam banner dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu langsung, dalam proses komunikasi langsung yang dilaksanakan tanpa bantuan atau perantara dari pihak ketiga ataupun media komunikasi yang ada, dan itu tidak dibatasi oleh jarak, itu langsung jumpa. Oke, yang keempat tidak langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi yang pada zaman sekarang yang kita gunakan, yaitu handphone, laptop dan sebagainya. Nah, yang kelima formal adalah komunikasi di antara anggota atau anggota perusahaan, anggota organisasi yang sudah memiliki tata cara yang telah diatur. Nah, yang keenam itu informal. Informal adalah komunikasi yang tidak dapat pengakuan resmi dari sebuah kepentingan organisasi atau perusahaan yang ada. Oke, yang ketujuh itu ada internal. Nah, internal adalah komunikasi yang ada di ruang lingkup atau di lingkungan organisasi. Yang kedelapan itu ada eksternal. Eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat sekeliling. Nah, yang kesembilan yaitu ada verbal. Verbal adalah komunikasi yang diwakili dalam penyebutan kata yang pengungkapannya itu bisa berupa lisan atau tertulis.
Nah, yang ke-10, nonverbal. Nonverbal ini adalah komunikasi yang terlihat dari ekspresi atau mimik wajah kita kepada seseorang. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami buat teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.